oleh Tuhan. Ai malua jalan haruya duku pajolo tulang bumi. Nang disa gohina uli dohot Damang denang nay naholongan kami Majelis Saresot Batam Pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Dinalaho pukauta memuji Tuhan di bagasan parminggu tatikyon. Adorangi martangi yang nahohom mahita di bagasan rohatabe. Amin. Tapuji matuhata meredehita siap buku ede nomor 12 ayat sada dohot ayat 2. Rimma hita jonjong di bagasan guar ni debata ama doh guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doh guar ni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon manang ise nama melehon hamuliateon ido na pasangapau jalama baik lapang asa hupatuduhon di ibana hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala parasi roa upaserep hami roha nami di jolom jala upangido hami tuho seleon asi ni roham manggohi roha nami jala sondangi roha nai marhite hite todim asalam hutinggal hon hami nasa dosa nami jala hutangion hami hatam nabadiai sepaya ma hatam di bagasan roha nami asa marpat buena denggan hami upangido hami saluhut nai marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu marede hita siap buku ende 248 ayat sada dohot ayat 5.
patik ni debata di hita di bagasan sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaumu jaladang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa dang jadi iba marsomba tu sobaon manang tu gana-ganaan mangido hangoluan siani jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon jaladang jadi posor roha di ugasan homitan atau rap mahita mangido gogo tu debata laho mangulahon patik nei ale Tuhan debata saya pargogo mahan mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marede mahita siam buku ende 424 ayat sada dohot ayat 5. Rima hita jojong tato poti ma dosa tanah godangi tua dopan di debata martangi yang ma hita ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partalup ni roha jalana basar doho saya marpangulahi maroham midahami dibaini saya sama sude dosa nami dang adong nahu pangasaon hami dukun ni asini roham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tu jolom dibaini pasonang jala apuli mahami akan hinokom ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen tabegema baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata para si roha jala pardenggem basa de Jahoba lambat tarimas jala para si roha godang dang dibain tu hita humbar tu aka dosata jala dang dibaloson tu hita humbar tu aka hajahatata songon asini ama-ama tu aka anak na asini rohan di Jahoba di akan nama kabiari ibana hasangapun ma di debata na diginjang amen hudul ma hamu marende mahita siam buku ende 654 ayat sada dohot ayat 2. Asini
Bagaimana hatani debata epistel di mingguta sadarion ima natar surat di Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan 18. Berikut firman Tuhan di atas judul Mana Sabat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seseorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Alai gabesi ulahon hatai mahamu, unang holam panangi-nangi akan napauto-otohon dirina. Amin. Marende mahita siam buku ende 122 ayat sada dohot ayat 4. Rima hita jojong tahati dakuma hapor siau tai songon na hinat tindakon nidongata sahapor siaun disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogon naso hatu dosam natumo palangit dohot tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima natinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sianton di porbadia andorang so habubuan ido tuhata natumaun na bernit di panghuhuman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natua tubanua toru dung ditanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgolau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogon naso hatu dosani di simai bana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria to panihalak Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dihatain nama dok mulak mangolu do sogot daging ni halak na umate doho dihangoluan na sorasuda. Amen.
hudul mahamu. Buah-buah di hita di bagasa parminggota di tikion damang denang. Tu parmingguon tu minggu nanaing ro di pasahat do buah-buana marhite-hite WA grup di huriat tabe jala di parlagu tabe napa duahon peliata boy mata pasahat tu bendahara ni parlagutan ganup parlagu tabe marhite-hite rekening manang marhite-hite situa di ganup wikta ima buah-buah di hita di bagasan tikion. Shalom, damang day nang lani haholongan di bagasan Kristus Yesus di son kami nunga melayani selama 7 bulan di GKPA Resort Batam. Sanari kami secara pribadi kami namar guar Joel Wiraharahap ning Marta ding hata mahami tu hita saluhutna. Jadi kita sudah bersuka cita di dalam pelayanan, dalam persekutuan. Sekarang karena tugas dan tanggung jawab kami akan melayani selanjutnya di Resort Sipirok. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena keadaan tidak mengizinkan kita untuk bersama-sama membuat satu perpisahan, jadi kami secara pribadi Marta dikata di son mahami sayonara. Tuhan Yesus memberkati kita. Jika ada kesalahan kami secara pribadi amang inang, mohon diberkati, mohon dimaafkan. Ate, jadi nangarong natangis, anak nabo HP nangarong natangis, medili duan nuni. Jadi Tuhan memberkati kita, ulan lima atas yang kami, kiranya kita dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dia behita maringanan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dinalaho manomu-nomu hatani debata hita marede mahita siam buku ede 650 ayat sada dohot ayat 2. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Kristus Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini Tuhan masih memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Cerahkan, celikkan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca secara bersama-sama dan saya akan membacakan dari sini. Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya di rumah masing-masing dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dalam perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua, tetapi kepada kita masing-masing yang telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan membahas teks firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dalam perikop yaitu berusaha memelihara kekuatan roh, atau dalam bahasa Batak Toba yaitu mangaradoti hasadaun nitodi. Jika kita melihat latar belakang dari jemaat di Efesus pada waktu itu, dilatar belakangi dari jemaat kaum orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Ada yang mempunyai kepercayaan Yahudi, ada yang mempunyai kepercayaan non-Yahudi seperti penyembah-penyembah berhala, dan juga ada yang orang-orang yang pintar, ada orang-orang yang bodoh, ada orang-orang yang kaya, dan ada orang-orang yang miskin. Karena jemaat di Efesus adalah pusat perdagangan. Kota Efesus adalah kota yang penuh dengan perdagangan, baik itu perdagangan orang-orang Romawi. Dalam waktu itu, dalam teks itu, konteks itu, jemaat di Efesus itu adalah pusat perdagangan yang dipenuhi dengan perdagangan-perdagangan barang, perdagangan-perdagangan budak, dan perdagangan-perdagangan wanita-wanita yang menjanjikan kenyamanan duniawi. Ada di situ orang-orang yang pintar dan juga ada orang-orang yang bodoh. Itulah yang membuat jemaat di Efesus pada waktu itu, Bapak Ibu, mengalami degradasi iman atau penurunan iman secara drastis. Itulah yang menyebabkan Paulus terdorong untuk menggugah iman mereka, karena mereka adalah milik Kristus. Karena mereka harus disatukan dalam satu roh, yaitu roh Kristus. Satu di dalam tubuh Kristus. Untuk itu mari kita belajar, yaitu bagaimana cara memelihara kekuatan roh, memelihara kekuatan roh, kesatuan roh. Jelas tentu kita ketahui sebagai umat Kristen kita satu di dalam roh. Kita sudah satu di dalam roh. Roh Kudus yang menyinari hati dan pikiran kita. Kita sudah satu. Tetapi tugas kita sekarang adalah memelihara kesatuan roh tersebut. Banyak orang yang pintar menabur, banyak orang yang pintar menanam, tetapi sedikit orang yang pintar memelihara untuk menghasilkan tanaman yang berbuah lebat, yang berbuah banyak. Itulah tugas kita sekarang, memelihara kesatuan roh tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, Paulus mengajarkan kepada kita, jika kita melihat flashback dari pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21, sebelum Paulus mengirimkan surat tersebut, Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa tersungkur kepada Tuhan. Karena orang-orang yang mempunyai intelijensi tinggi, pemikiran dan kepintaran yang tinggi akan susah ditegur. Yang pertama, mari kita doakan mereka. Orang-orang yang bebal, jika kita tegur, maka mereka akan menunjukkan kepintaran mereka. Saya lebih pintar, saya lebih jago, saya lebih kaya.
Mari doakan mereka secara pribadi. Itulah yang diajarkan oleh Paulus. Mari tersungkur di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan. Yang kedua, selain kita berdoa, Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita rendah hati. Supaya kita rendah hati. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya interlinear, yaitu dalam buku Hasan Sutanto, hidup rendah hati yaitu, kalau bahasa aslinya itu tapei nohorosine, artinya yaitu humble, yaitu memiliki pemikiran yang rendah. Jika kita memiliki pemikiran yang rendah, otomatis hati kita juga akan merendahkan diri. Pepatah orang pintar mengatakan, rendahkanlah dirimu sampai tak seorang pun dapat merendahkan. Selain kita merendahkan diri, Paulus juga mengajarkan kepada kita supaya kita lemah lembut, prautes. Dalam bahasa aslinya itu prautes, lemah lembut. Untuk menghadapi orang-orang yang bebal, kita harus menghadapi itu dengan lemah lembut. Jika karet digabungkan dengan karet, maka itu akan bertabrakan. Jika batu dilemparkan atau dilawankan dengan batu, maka batu tersebut akan pecah. Bisa salah satu pecah, bisa keduanya pecah. Tetapi jika karet dilawankan dengan batu, maka tidak akan ada yang terluka. Maka kita diajarkan untuk memiliki hati yang rendah untuk menghadapi orang-orang berkepala batu yang mengandalkan logika dan pemikiran. Karena jika kita melihat latar belakang orang-orang Efesus pada waktu itu, mereka dipengaruhi oleh para filsuf Romawi yang mengajarkan ajaran-ajaran gnostik, yang mengajarkan ajaran-ajaran filsuf Romawi yang membuat mereka pintar secara duniawi. Tetapi secara rohani mereka itu haus, mereka itu miskin. Maka kita yang sudah kaya, diperkaya oleh pemikiran-pemikiran rohani, rendah hatilah untuk menghadapi orang-orang yang degil, orang-orang yang tinggi hati. Selain rendah hati, Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan dalam ayat yang kedua untuk sabar, makrotumia. Sabar atau makrotumia artinya di sini sabar. Kalau Hasan Sutanto menafsirkan ini yaitu lama marah. Kalau makrotumia lama marah artinya di sini kita harus bisa mengontrol diri kita supaya kita tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran mereka. Jika kita terpengaruh, maka kita akan marah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita diajarkan untuk mengontrol diri secara pribadi supaya kita lama marah. Maka dari itu di dalam persekutuan, di dalam kesatuan roh itu pasti ada perbedaan. Di dalam rumah tangga, bapak dan ibu dan anak pasti ada perbedaan. Perbedaan pemikiran antara ibu dan anak pasti ada perbedaan. Tetapi apa yang menyatukan itu? Kita satu di dalam roh. Kita sama-sama percaya kepada Kristus. Satu di dalam roh. Itulah yang akan membuat kita bisa mengerti istri kita, bisa mengerti suami kita, bisa mengerti anak dan saudara-saudara kita. Jangan kita harapkan orang-orang mengerti kita, sementara kita tidak bisa mengerti orang-orang. Maka dari itu, pertama, mari kita merendahkan diri kita. Mari kita menghadapinya dengan lemah lembut. Mari kita menghadapinya dengan penuh dengan kesabaran. Jadi kalau ibu itu di rumah sering marah-marah, inang itu di rumah sering marah-marah, maka hadapilah dengan lemah lembut. Ya Amang ya. Nah, jadi juga kalau Amang itu nakal-nakal sering keluar malam, hadapi dengan lemah lembut. Doakan dia Amang Ina. Doakan. Karena apa? Di dalam doa yang tulus kepada Tuhan, jika Tuhan mendengarnya, Tuhan pasti akan membukakan hati dan pikiran. Sekeras apapun itu hati akan runtuh dengan doa. Sekeras apapun, setebal apapun tembok Yeriko akan runtuh dengan doa dan pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selain kita rendah hati, kita berdoa kepada Tuhan, kita lemah lembut menghadapi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara kekuatan roh, memelihara kesatuan roh? Kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur itu adalah bukti dari bagaimana kita mengalami kesatuan roh tersebut.
Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan bagi kita, di dalam perbedaan pasti ada kesatuan. Tidak akan mungkin ada kesatuan jika tidak ada perbedaan. Maka marilah kita buat perbedaan itu bukan menjadi pemisah antara kita, tetapi menjadi pemersatu untuk kita. Tidak akan mungkin seorang itu menikah dengan sesama jenisnya. Itu akan disebut dengan LGBT. Tetapi di dalam perbedaan itu, perbedaan jenis kelamin ini, jika disatukan, itu akan menghasilkan harmoni yang indah. Ya, kita melihat alat-alat musik, ada gitar, ada drum, ada piano. Jika dimainkan hanya drum, kita pasti akan merasa kurang. Apa yang kurang? Jika dimainkan kalau hanya gitar, satu string saja, satu tali saja, pasti akan ada yang kurang. Apa yang kurang? Tetapi di dalam harmoni yang indah, persatuan antara perbedaan antara suara gitar, drum, dan piano itu pasti akan menghasilkan harmoni yang indah. Kalau kita melihat piano, ada tuts yang berwarna putih, ada tuts yang berwarna hitam. Tetapi di dalam tuts yang berbeda-beda itu akan menghasilkan harmoni yang indah. Demikian juga kita, di dalam perbedaan kita, di dalam keseharian perbedaan kita. Perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan kasta, perbedaan harta dan martabat, perbedaan kekayaan. Mari kita pandang Tuhan Yesus. Kita telah satu di dalam roh. Jangan kita buat perbedaan itu menjadi pemisah antara kita. Tapi marilah kita buat perbedaan itu menjadi pemersatu kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita bernyanyi, kita sambut dengan pujian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk menutup teks khotbah ini, untuk menutup kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Kristus Yesus, hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus telah mencelikkan hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu memberikan kesatuan hati dan pikiran kepada kami. Karena kami telah satu di dalam roh. Ajari kami untuk merendahkan diri kami. Ajari kami untuk selalu rendah hati, supaya kami tidak mudah marah. Ajari kami juga untuk tetap bersatu di dalam kesatuan roh tersebut, supaya firman-Mu tidak sia-sia begitu saja, tapi firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh menjadi firman yang hidup, yang menghidupi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus ini doa kami Bapa. Kami berdoa dan mengimani Tuhan telah mendengar doa kami, dan Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Allah penebus kami dan Allah pembebas kami, dalam Kristus Yesus sahabat terbaik kami. Amin. Mari demahita siap buku ende 120 sada, ayat sada dohot ayat 2, las disom mahita papungu pelean. Amen.
Rap rima hita jojong. Tapasama pelia tahun tu debata asa di pasu-pasu martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haroroan ni saluhu si leho-leho na denggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hai masian na di leho mitu hami pelean nami tuho. Sejalo may gabi uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti, asa hupar hasea kami peleanon, pati bulhon hara jaumu, di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay ma rohanay marhite-hite todim, asalam hutan dahami godang ni sileo-leho mitu hami, asalam girgir hai madok mulyate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Di Banua Ginjang, saya pinar badia maguanmu, saya Roma harajamu, saya sauk malomon ni roham di Banua tongan songon na di Banua Ginjang, leu matuhami sadarion hangoluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa dongan amat dosa tohami, unang hami togion tu pagujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatama hita. Disondakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didepakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala dipasaor homa damena tuton ditabe. Amen. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, kami petugas ibadah online pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam susah dan keluhmu, rangkulannya